Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari kelas B2. Di sini saya akan melakukan tugas presentasi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar PAI dengan dosen pengampu Bapak Melan Fardiansyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab sehari-hari dalam Islam. Semoga setelah kita belajar, kita bisa menjadi manusia, kita bisa menjadi anak-anak yang sopan, baik, dan tentunya disayang oleh Allah. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian adab itu? Adab adalah sikap yang baik, yang perilaku sopan, tindakan terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang beradab adalah anak yang disukai teman. Anak yang beradab adalah anak yang disayangi oleh guru. Anak yang beradab adalah anak yang dicintai oleh Allah. Adapun yang adab yang harus kita jaga itu ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama, adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua itu gimana? Yaitu yang pertama, seperti contoh, ketika kita berbicara dengan orang tua, kita harus pakai bicara yang sopan. Tidak boleh membentak dengan kata-kata yang halus, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar ataupun kotor. Kita mendengarkan nasihat ketika orang tua kita memberi kita nasihat. Ketika orang tua kita membutuhkan bantuan, segera kita untuk membantunya. Dan kalau bisa kita gak harus menunggu orang tua menyuruh kita untuk membantu, tetapi kita harus membantu pekerjaan yang ada di rumah. Contohnya ketika kita bangun tidur, kita beresin tempat tidur, kita tata bantal, kita tata lagi selimut dan sebagainya gitu. Karena Allah sangat memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Adapun yang kedua, yaitu adab yang harus kita jaga lagi, adab kepada guru, baik itu guru di sekolah umum ataupun guru mengaji. Kita harus mendengarkan saat guru kita itu memberikan penjelasan di sekolah. Ketika kita diterangkan oleh guru kita harus mendengarkan. Ketika kita mengaji, kita harus mendengarkan nasihat guru ngaji kita. Terus kita harus berbicara yang sopan kepada guru ataupun lebih-lebih kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan jangan lupa ketika kita bertemu dengan guru kita harus ucapkan salam. Lanjut, kita harus salim dengan dua tangan. Dengan dua tangan dicium pakai hidung, tidak dicium dengan pipi ataupun yang lainnya. Kalau kita mencium dengan hidung, itu tandanya kita mengharap keberkahan dari guru kita. Guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu yang tadinya kita nggak tahu, akhirnya kita jadi tahu. Adapun yang adab yang harus kita jaga selanjutnya, yaitu adab kepada teman. Kepada teman pun kita itu harus mempunyai adab, yaitu kita saling menyayangi. Kita tidak boleh mengejek sesama teman. Terus kita juga tidak boleh berkelahi. Kita harus sering dan mau berbagi kepada teman kita. Contohnya ketika kita mempunyai makanan, teman kita nggak punya, kita kasih. Namanya itu kita mau berbagi. Ketika adab kita baik kepada teman dan kita baik kepada semua orang, maka kita akan punya banyak teman dan tentunya Allah akan sayang kepada kita. Adapun adab selanjutnya itu adab di rumah dan di sekolah.
Di sekolah dan di rumah kita harus tetap menjaga adab kita, yaitu contohnya menjaga kebersihan ketika di rumah ataupun di sekolah. Itu membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan ataupun buku yang setelah kita gunakan, menjaga fasilitas sekolahan. Masih ingat hadis yang menjelaskan tentang kebersihan, yaitu an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Contoh adab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh adab kehidupan sehari-hari. Bertemu guru, ucapkan salam, meminjam barang orang, kita harus izin dulu, tidak boleh kita langsung mengambilnya, tapi harus izin sama pemiliknya dulu. Berbuat salah, kita itu harus meminta maaf kepada orang yang kita jahatin tadi. Dan ketika akan meminta bantuan, kita minta tolong. Dan jangan lupa setelah kita menerima bantuan tersebut, ucapkan terima kasih. Adapun kesimpulan tentang adab sehari-hari dalam Islam, yaitu adab adalah hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita biasakan bersikap sopan, berperilaku baik, menjaga adab dimanapun ketika kita berada. Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, anak soleh-solehah, dan selalu dijaga oleh Allah dimanapun kita berada. Dan semoga kalian tumbuh menjadi anak yang soleh-solehah, selalu sehat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.